Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Undian ASEAN Cup 2026 baru saja dilakukan dan Indonesia berada satu grup dengan, ya, ini bisa dikatakan grup ringan iya, grup berat iya. Jadi ada dua grup yang diundi dalam ASEAN Cup 2026 ini dan secara keseluruhan saya melihat bahwa tidak ada yang bisa dikatakan grup ringan, tidak ada juga yang bisa dikatakan grup berat. Masing-masing punya potensi untuk mudah lolos, tetapi juga ada potensi untuk sulit lolos. Kita lihat dulu grup yang menjadi tandingan dari Indonesia, grup B. Grup B berisikan Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina, Myanmar, dan Laos. Dari komposisinya, ya, dengan aturan ASEAN Cup 2026 di mana dari dua grup ini akan lolos dua tim terbaik, juara dan runner up yang akan bertemu di semifinal. Kita asumsikan bahwa di grup B ini akan terjadi persaingan ketat antara antara Thailand dan Malaysia di grup B. Tetapi jangan lupakan Filipina, ya. Filipina ini adalah bisa dikatakan kuda hitam di ASEAN yang belakangan ini mengerikan, ya. Di ASEAN Cup U23 mereka berbicara banyak. Di ASEAN Cup 2024 mereka menyingkirkan Indonesia di kandang Indonesia sendiri. Kemudian yang terakhir kemarin di SEA Games 2025 mereka berbicara banyak, mereka lolos sampai partai semifinal. Jadi persaingan di grup B akan terjadi persaingan ketat antara Thailand, Malaysia, dan kuda hitam Filipina. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi yang lolos bukan Thailand dan Malaysia, tetapi Thailand dan Filipina. Nah, kemudian di grup A, ini nih yang menarik nih. Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. Oke, kita abaikan Kamboja dan Brunei atau Timor Leste. Dua tim ini di atas kertas harusnya bisa kita kalahkan. Jadi kita fokus pada persaingan yang akan melibatkan tiga tim antara Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Yang menarik rekan-rekan sekalian adalah Indonesia ini langsung bertemu dengan juara bertahan Vietnam. Vietnam adalah juara bertahan ASEAN Cup 2024 dan jangan kesampingkan Singapura. Singapura memang belakangan ini tidak sehebat di zaman ketika mereka di awal-awal berhasil merajai atau menjuarai AFF Cup. Tetapi Singapura ini bisa dikatakan sedang dalam tren yang positif. Mereka untuk pertama kalinya dari sekian tahun, mereka akhirnya bisa lolos ke Piala Asia di Piala Asia 2027 dan ini tentu menjadi satu tanda kebangkitan sepak bola Singapura. Jadi dalam hal ini persaingan memang akan terjadi antara Indonesia dengan Vietnam, tetapi kuda hitam bisa terjadi kalau Singapura berhasil meneruskan tren kebangkitan mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 di gelaran ASEAN Cup 2026. Jadi rekan-rekan sekalian, secara keseluruhan undian grup ASEAN Cup 2026 dari sisi mudanya dulu, Indonesia harusnya bisa melewati Kamboja dan Brunei atau Timor Leste. Kemudian di grup B harusnya Thailand, Malaysia, dan Filipina bisa melewati hadangan Myanmar dan Laos. Dan di sisi beratnya akan terjadi persaingan antara Thailand, Malaysia, dan Filipina di grup B, dan Indonesia akan bersaing ketat dengan Vietnam dan Singapura. Vietnam adalah juara bertahan ASEAN Cup 2024. Tim U23-nya bisa dikatakan merajai sepak bola di kawasan ASEAN sepanjang 2025. Mereka menjadi juara ASEAN Cup U23 dan merebut medali emas SEA Games. Hati-hati dengan Vietnam dan di sisi lain tetap hati-hati dengan Singapura. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Singapura sedang dalam tren kebangkitan. Mereka lolos ke Piala Asia untuk kali pertama setelah sekian tahun mereka tidak lolos ke Piala Asia. Demikian rekan-rekan sekalian, kita berharap agar Indonesia bisa menjadi juara seperti yang dikatakan oleh John Hertman pada saat konferensi pers di wawancara media ya setelah acara drawing ini. John Hertman mengatakan bahwa ini adalah ajang di mana setiap negara ingin memanfaatkan momen ini dengan baik, dan John Hertman mengatakan bahwa dia ingin membawa tim yang dia pimpin nanti di ASEAN Cup 2026 menjadi tim Indonesia pertama yang meraih juara ASEAN Cup. Ini tentu pernyataan yang menarik karena kita ingat bahwa dia pernah mengatakan, John Hertman mengatakan bahwa
di ASEAN Cup nanti dia akan lebih mendahulukan pemain-pemain muda dan pemain-pemain lokal, karena ASEAN Cup digelar pada bulan Juli Agustus. Itu adalah fase di mana klub-klub Eropa sudah mulai menjalani agenda atau aktivitas pramusim, dan itu tentu akan menyulitkan untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa untuk tampil di ASEAN Cup 2026. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, semoga Indonesia seperti kata John Hetman menjadi tim yang mencetak sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang meraih gelar juara di AFF Cup atau ASEAN Cup 2026. Salam sepak bola.